Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk pelajaran hari ini kita akan masuk dalam materi Asmaul Husna atau terdapat di bab 3. Nah, tapi sebelum kita masuk pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa. Ya, kita minta kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain. Baiklah, langsung saja ya untuk materi bab 3, yaitu tentang Asmaul Husna. Kita ketahui bahwa Asmaul Husna itu terdapat 99 nama baik Allah. Tapi untuk pelajaran hari ini kita hanya membahas beberapa saja, yaitu yang pertama tentang Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, untuk Al-Muhyi atau Al-Muhyi dan Al-Mumit, yaitu Allah Maha menghidupkan dan Allah Maha mematikan, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 26. Dikatakan bahwa katakanlah Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu. Setelah itu dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang kedatangannya. Ya, jadi teman-teman, ini sudah jelas bahwa Allah adalah Maha mematikan dan menghidupkan. Sudah terdapat di dalam Al-Quran. Nah, untuk kehidupan sehari-hari dan kehidupan dan kematian itu semua di tangan Allah. Tidak ada yang bisa kita percepat atau perlambat tentang kematian. Hanya Allah lah yang bisa, dan hanya Allah yang tahu kapan kita hidup, kapan kita mati, dan kapan pun dan waktu yang ketika kita sudah mau meninggal itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Selebihnya itu Rasul dan para malaikat juga tidak tahu. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi teman-teman, untuk kita yakini bahwa Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan atas apa yang ia ciptakan. Nah, kemudian ada juga tentang Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allah maha hidup dan maha mengurus. Ya, terdapat juga di dalam surat Ar-Rahman, yaitu di ayat 26 sampai 27, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian ada juga di surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, ini sudah jelas ya teman-teman bahwa Allah lah yang maha hidup dan maha mengurus. Allah tidak pernah tidur. Ya, adapun perbuatan apapun yang kita lakukan pasti ada malaikat yang mencatatnya. Pasti Allah maha tahu apapun perbuatan buruk atau baik, pasti Allah maha mengetahui, karena Allah itu maha hidup. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga Allah maha mengurus. Apa yang diurus Allah? Yaitu planet. Nah, coba kita lihat alam semesta yang ada di muka bumi ini. Alam semesta yang ada di langit dan di bumi, itu siapa yang mengurus? Allah. Yang membuat planet itu tidak tabrakan satu sama lain, yaitu Allah lah yang mengaturnya. Jadi teman-teman, kita harus yakin bahwa ada yang mengurus kita, ada yang mengatur kita. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa dan beriman, yang senantiasa ketika dikumandangkan azan, ketika dipanggil untuk berbuat kebaikan, bersegeralah, jangan ditunda-tunda sebelum kematian menjemput kita. Ya, kemudian
Lanjut, bergantunglah hanya kepada Allah yang maha hidup dan maha mengurus. Jadi serahlah diri kita kepada Allah, hanya kepada Allah kita bergantung. Jangan sampai kita meminta selain Allah. Kita meminta, oh aku meminta ke bunda biar bunda kasih ini, tapi dia tidak berdoa, tapi dia tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan. Walaupun kita sudah meminta, sudah merengek-rengek orang tua, tapi kalau Allah tidak kabulkan, maka tidak akan dikasih, tidak akan diberikan rezeki oleh Allah. Ya, kemudian teman-teman yang berikutnya itu Al-Ahadu atau Allah Maha Esa. Maha Esa, Esa yaitu satu. Jadi Al-Ahadu artinya Allah Maha Esa. Nama Allah yang mulia itu mengajarkan ketauhidan ketauhidan yang murni kepada Allah. Jadi teman-teman, Allah itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Allah lah yang satu, tidak ada yang menduakan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi teman-teman tidak boleh kita mencari wujud Allah itu seperti apa sih. Jangan samakan Allah itu dengan makhluknya, atau seperti oh Allah itu punya tangan, mana tangannya Allah seperti apa. Tidak boleh seperti itu. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu Esa, hanya satu, tidak ada kakak adik, tidak ada ayah bunda, tidak ada. Jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, kemudian mencari-cari kesalahan yang mungkin itu menurut kita bahwa itu hanya membuang waktu saja. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yaitu bukti Allah Maha Esa itu seperti apa? Pernahkah kamu mendengar suatu Di sini dikatakan bahwa kalau berebut kekuasaan, siapakah Tuhan yang benar? Nah, jadi kalau kalah pasti bukan Tuhan, sebab Tuhan harus maha perkasa dan maha kuasa. Jadi maksudnya contoh Allah itu Maha Esa yaitu kalaupun naik yang mengendarai mobil itu ada dua, coba apa yang akan terjadi? Pasti akan tabrakan. Itu salah satu contoh yang memang dia harus satu orang yang mengurus kita. Dia hanya hanya satu yang akan menyetir mobil tersebut. Kalau dua pasti akan terjadi tabrakan atau kecelakaan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan terakhir di sini dikatakan bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maha suci Allah, pemilik arsy dari yang mereka sifatkan. Al-Anbiya ayat 22. Ini sudah jelas teman-teman. Kalaupun ada dua, maka akan terjadi kerusakan. Jadi yakinlah bahwa Allah hanya ada satu, Allah Maha Esa, yang patut kita sembah, yang patut kita tunduk dan melaksanakan perintah dan larangan Allah. Ya baiklah teman-teman, ini mungkin hanya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang Al-Hayyu, Al-Muhyid, Al-Mumit, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha hidup dan maha mengurus. Kemudian yang terakhir adalah Al-Ahad, yaitu Maha Esa. Insya Allah di kehidupan kita jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha Esa, dan Allah Maha mematikan dan Maha menghidupkan dan mengurus kita. Jadi jadilah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa dilihat di buku PAI. Untuk pekan depan insya Allah ada formatif ya teman-teman. Insya Allah nanti akan Ustazah WA lagi, akan diingatkan di WA. Oke, mungkin hanya ini. Mari kita tutup dengan baca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.